Oke teman-teman, satu lagi video yang saya ingin kongsikan pada kawan-kawan pada kali ini yaitu mengenai dengan hive terlantang, tapi kali ini hive terlantang yang sangat sederhana, yaitu bersaiz 8 inci ya, 8 inci panjang dia punya lebar, dan ketinggian hive ini ada 6 inci, dan juga panjang hive ini adalah 16 inci. Dan ketebalan papan yang saya guna adalah 1 inci ya. Kita terus kepada dalaman hive ini. Dan untuk sebelum saya buka, untuk pengetahuan kawan-kawan, hive sederhana ini baru dalam usia 5 hari ya. Saya telah pindahkan satu koloni atau pecahan koloni kepada daripada hive sebelum ini, yaitu hive yang terlantang yang besar sedikit yang saya bikin, dan yang mana pemindahan daripada satu log ke hive terlantang yang agak besar, dan saya melihat potensi untuk telur dipindahkan. Saya sudah pindahkan di hive terlantang yang baru saya buat ini, yaitu ukuran yang seperti mana yang saya sudah cakap tadi. Dan apa yang saya mau kongsikan kepada kawan-kawan pada kali ini adalah hive sederhana ini sangat sesuai untuk kelulut yang tidak begitu aktif lah, dan terutama sekali dalam pemecahan koloni. Tetapi sebenarnya ada untuk penternakan selanjutnya pun juga oke, seperti mana yang saya katakan bahwa pembuatan hive ini adalah tujuan untuk memudahkan pecah koloni ya. Dan saya lihat keadaan hive ini sangat baiklah, dia sangat baik daripada hive yang terlantang yang besar sedikit, karena ini adalah hive yang sederhana. Dan mari kita terus tengok di dalam dia. Usia yang ke 5 hari setelah dipecahkan koloni. Dan hive yang ada di sini sebelum ini saya sudah kasih pindah, nanti kita akan tengok ya. Nah, beginilah keadaan corong dia, dan sangat aktif ini. Oke, ini jangan lupa ada punya alas. Kemudian penutup dia ini saya guna papan 8 inci juga lebar dia, supaya dia tebal ya. Nah, kita akan lihat di sini begitu keadaan dia ya. Kita melihat di bagian struktur telur dulu ya. Kita buka pelan-pelan. Nah, inilah dia, sangat aktif. Kita terus tutup. Kita coba tengok di bagian penyimpanan telur. Nah, ini dia kawan-kawan, sudah mereka mau buat ini, ada ranting-ranting sudah, dan yang lain menampal bagian permukaan ini hive ini. Dan ini sangat sangat mereka suka, dan bolehlah diteruskan pembuatan hive ini ya kawan-kawan. Senang kita melihat kedua-dua tempat. Di bagian kita menyimpan madu pun senang kita mau mau ambil madu, dan tidak mengganggu di bagian telur ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini ya perkembangan setelah 5 hari ya, pecahan koloni daripada hive yang terlantang yang pertama itu. Baru juga dalam 3 minggu saya simpan di sini. Saya sudah kasih pecah koloni, sebab waktu saya kasih pindah telur, waktu itu telur dia memang banyak, jadi saya tidak sempat pecah koloni pada masa yang sama.
tetapi saya tunggu dalam 3 minggu, kasih tenang-tenang dulu dia, baru saya pecah koloni. Dan inilah hasil dia ya. Ya sangat banyak ini. Nah tuh telur dia, saya taruh sedikit saja, tetapi sangat perkembangannya sangat laju karena dia punya telur ratu ada sedia dan tinggal menetas lagi waktu saya kasih pindah. Nah ini keadaan ya. Oke, inilah dia perkembangan hive terlentang yang saya sederhana ya, yang mana baru 5 hari dari pecah koloni. Kita tutup dulu, kita tutup supaya mereka tidak stres. Oke, kita terus pergi tengok kepada yang hive yang terlentang yang pertama saya bikin, yang size besar sedikit. Sini saya simpan. Nah ini dia kawan-kawan, dan tidak perlulah saya buka yang ini karena boleh juga lah, saya akan buka supaya kita mau tengok dia punya koloni. Banyak alasin, saya mau supaya dia tidak kepanasan. Nah ini dia kawan-kawan, kita terus kepada struktur telurnya. Nah seperti biasa kawan-kawan, nah inilah telur dia sangat banyak ini. Oke, tutup dia. Yang penting kamu sudah tengok ini bahagian madunya. Nah itu dia, saya tidak perlu buka dia lebar-lebar ya, kena stres nanti ini kelulut. Oke, ini perkembangan yang hive induk dia. Yang pertama saya buat pemindahan. Oke teman-teman, kita balik di sana lagi. Kita mau melihat dia punya apa ini, dia punya koloni. Nah sangat aktif, corong dia sudah membuka besar. Dan ini berjaya terus ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, teman-teman yang saya sangat hargai, inilah hive yang sederhana, dan saya menyarankan kepada peminat-peminat penternak dan yang peminat mengubah suai hive ya, untuk kemudahan kita sendiri juga, seperti mana yang saya inginkan, supaya saya mudah untuk pecah koloni karena kita senang melihat struktur telur dia. Dan saya ciptalah hive yang terlentang ini, dimana hive terlentang ini ada pembahagian tempat, yaitu pembahagian pertama adalah tempat telur ya, dan di sebelah sisi kita khaskan untuk kalau menyimpan madu ya, yang kita harapkan begitu yang akan dilakukan oleh kelulut lah. Oke, terima kasih kawan-kawan karena sudah menonton. Tujuan saya berfungsikan video saya pada kali ini mengenai dengan hive terlentang yang ukuran sederhana ini adalah untuk meyakinkan para peternak atau kawan-kawan yang ingin buat hive seperti mana yang saya inginkan, supaya Anda juga boleh buat seperti ini, supaya memudahkan kita untuk menggandakan koloni kelulut kita supaya cepat diperbanyakkan ya. Tidak perlu lagi kita beli-beli pembekal ya mengenai dengan log kelulut.
karena kita juga boleh kasih banyak ini kelulut sebenarnya. Pengalaman saya sebelum ini, dalam setahun kita boleh gandakan koloni itu sehingga 4 kali atau 3 kali ya. Jadi bayangkan itu, kita tidak susah-susah cari di hutan. Yang kita mau susah-susah buat hive saja, buat log baru. Oke teman-teman, ini saja yang saya dapat kongsikan kepada teman-teman mengenai dengan hive terlentang yang sederhana ini, yang mana hive seperti ini sangat baik ya, karena kelulut lebih salisa, mereka tidak terbeban untuk menampal propolis di bahagian permukaan hive ya, karena kelulut sebenarnya dia punya sifat sebelum mereka buat sarang, mereka akan tampal semua ini permukaan, termasuklah yang plastik ini. Tetapi untuk yang plastik supaya mereka tidak tampal, kita guna ini penutup, dia kasih plastik hitam supaya mereka tidak tampal tebal-tebal yang bagian plastik. Hanya mereka menampal di bahagian dinding-dinding dan di lantai sana ya, di lantai dan dinding-dinding, supaya mereka tidak banyak kerja lah, dan mempercepatkan proses penyimpanan madu atau apa-apa yang perlu lah mereka lakukan dalam sarang mereka. Harapan saya dengan video pada kali ini atau perkongsian pada kali ini dapat bagi pengetahuan baru kepada kawan-kawan mengenai dengan pembuatan hive terlentang ini, supaya kawan-kawan tahu apa kebaikan dan apa keburukan dia. Tapi kebaikannya bagi saya itu lebih banyak lah, karena kebaikannya di sini adalah seperti mana yang saya sudah katakan, yaitu memudahkan kita untuk melihat struktur telur sekiranya kita mau menggandakan koloni tersebut, dan kita tidak akan mengganggu ketentraman yang banyaklah kepada kita, tidak memberi tekanan banyak kepada ini kelulut kalau kita mau ambil telur dia. Sebab kalau kita mau ambil telur, kita tidak perlu lagi buka di sebelah sini di bahagian madu, tetapi kita hanya buka di bahagian telur saja. Oke, dan itulah gunanya kita membuat hive seperti ini, supaya memudahkan kita untuk melakukan pengambilan telur di lain hari waktu semasa kita memecah koloni. Oke, terima kasih karena sudah menonton, dan pada kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel Saminji Family, sudi-sudilah ya untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus maju berkembang, dan like, komen juga, dan juga jangan lupa tombol lonceng dinyalakan supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru saya yang saya akan uploadkan di channel saya yang akan datang. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang akan datang ya teman-teman. Bye.